Baik pendengar, kita sudah masuk di program berikutnya ada Mimbar Agama Hindu untuk Anda. Sudah terhubung dengan kita ada Ibu Nimade Sri Puji Astuti. Selamat malam Ibu. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak. Yes. Bu Sri Puji Astuti, silakan dimulai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Pertama-tama, terimalah salam pengenjalimat dari Tiang. Om Swastiastu. Om Awijanam Astu Nasidam. Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wisyata. Om Sidiastu Tat Astu Astu Syaho. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas asingkerta dan waranugrahanya dan atas karunia-Nya lah kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah Bapak Ibu umat sedharma serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, suatu kehormatan bagi saya kembali diberikan kesempatan bersama host kita yang luar biasa, itu bersama Pak Ada, yang pada malam hari ini pada acara Mimbar Agama Hindu. Bapak Ibu umat sedharma serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, pada kesempatan yang baik ini, maka izinkanlah saya membawakan sebuah pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan tema sarana bunga dalam kegiatan upacara keagamaan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa landasan utama yang mendasar di dalam kita melaksanakan sebuah yatnya ataupun upacara, yaitu rasa yang tulus dan ikhlas, cinta kasih tanpa pamrih, walaupun yatnya itu sangat sederhana. Megah ataupun mewahnya sebuah yatnya itu akan lebih baik jika dilandasi dengan ilmu pengetahuan atau sebuah agama gitu Dharma, serta dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Adapun salah satu bentuk persembahan yang sangat sederhana
yaitu bunga. Di dalam lontar Yatnya Prakerti disebutkan bahwa sekare pinake ketulusan pikayunan suci, yang artinya bunga itu lambang ketulusan pikiran yang suci. Dalam Bhagavad Gita, bab 9, sloka 26, disebutkan bahwa unsur-unsur pokok persembahyangan yang ditunjukkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, yaitu seperti daun, bunga, buah-buahan, dan air yang berbunyi Patram Puspam Palam Toyam Yilmu Bhakya Prayajati Sat Aham Bhakti Usatam Asnami Prayatat Mana. Artinya, siapapun yang dengan kesungguhan mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari dalam lubuk hati yang suci, aku akan terima. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, dari sloka tersebut dapat kita maknai bersama bahwa persembahan apapun, sekecil apapun, jika diberikan dengan cinta dan pengabdian, tentu akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena umat sedharma, Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa tidak menghiraukan jumlah persembahan, tetapi kualitas persembahan, yaitu yang diberikan dengan cinta dan pengabdian. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, adapun bunga yang baik digunakan sebagai sarana persembahan, antara lain misalnya seperti bunga yang mekar tentunya, bunga yang harum baunya, bunga yang indah warnanya, dan bunga-bunga yang tentunya memiliki syarat kesucian. Selain itu umat sedharma, ada juga bunga yang tidak patut kita persembahkan. Seperti dalam lontar Agastya Parwa disebutkan bahwa inilah bunga yang tidak patut untuk dipersembahkan, yaitu seperti bunga yang berulat, bunga yang gugur tanpa digoncang, bunga yang berisi semut, bunga yang layu atau bunga yang lewat masa mekarnya, dan tentunya bunga yang tumbuh di kuburan. Nah, umat sedharma, dalam lontar tersebut
jelas bahwa ketika kita memakai sebuah bunga untuk persembahan atau sarana upakara di Mas Dharma, kita tentunya harusnya memilih mana bunga yang baik untuk kita persembahkan kepada Ibu Sang Hyang Widiwasa. Misalnya di Mas Dharma, seperti contohnya, misalnya seperti bunga yang berulat di Mas Dharma. Jika kita sudah mengetahui bunga itu sudah memiliki lubang di Mas Dharma karena dimakan oleh ulat, itu hendaknya kita tidak boleh mempergunakan atau bunga itu tidak boleh dipergunakan. Dan bunga yang walaupun masih segar ya Mas Dharma, dia jatuh ke tanah, kita tidak ada menggoncangnya. Itu juga tidak patut kita pergunakan. Lain halnya ya Mas Dharma, jika kita menggoncang bunga, lalu ia jatuh ke tanah, kita boleh mengambilnya. Lalu kita cuci bersih bunga tersebut. Nah, jadi Mas Dharma, dalam lontar Agasya Sarwa juga menegaskan bagaimana kekuatan bunga yang kita persembahkan sebagai sarana pemujaan yang berbunyi sebagai berikut. Wanita yang buruk rupa, tidak kaya, tidak bangsawan, tidak bisa melayani suami, tetapi ia disayang oleh laki-laki. Dahulu ia bakti kepada suami, ia bakti kepada betara, tetapi dalam baktinya ia tidak mempergunakan sarana upakara. Dahulu ia tidak bisa sopan dalam tingkahnya. Ia gemar mempersembahkan bunga yang tidak patut untuk dipersembahkan. Itulah yang menjadikannya tidak bangsawan dan buruk rupa. Nah, Mas Dharma, menyimak dari makna sloka tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebesar apapun rasa bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, jika tidak disertai dengan sarana upakarayanya, maka kurang bermaknalah putusan rasa bakti tersebut. Demikian juga jika kita sudah mewujudkan rasa bakti itu dengan mempergunakan sarana upakara, tetapi kita tidak tepat dalam mempergunakannya. Contohnya seperti misalnya di Mas Dharma, seperti membeli sarana upakara dari hasil mencuri di Mas Dharma.
dan seperti mempergunakan sarana upakara yang tidak memiliki kesucian ataupun mempergunakan bunga yang tidak patut kita persembahkan. Maka tidak bermaknalah niatnya yang kita lakukan. Bapak Ibu umat Dharma serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, melihat tentunya peranan bunga dalam kegiatan upacara keagamaan, marilah kita menghaturkan bunga sebagai bentuk persembahan yang berlandaskan ajaran agama Hindu. Tentunya umat Dharma dilandasi dengan cinta kasih dan rasa yang tulus dan ikhlas sebagai bentuk ketusan rasa bakti kita kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu umat Dharma serta pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, demikianlah tadi sedikit pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Dharma. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Pada akhir Dharma Wacana ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu dan senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, semuanya memperoleh kebajikan, saling pengertian, dan dijauhkan dari segala duka nestapa dan selalu dalam keadaan sejuk, teduh, dan damai. Sebelum saya menutup pesan Dharma ini, saya ada sebuah pantun. Jemput Bayan ke toko besi. Cukup sekian dan terima kasih. Yang ucapkan salam Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih Ibu Nimade Sri Pujastuti untuk kebersamaannya di Mimbar Agama Hindu. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di Mimbar Agama Hindu di kesempatan malam ini di Rabu 21 Mei 2025. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Abbas Surya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda semuanya. Setelah ini akan ada rekan saya Nadiar yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang malam ini.